Tatak. Otnel mengangkat panggilan yang masuk ke ponselnya. Dia menatap nama yang menghubungi ponselnya. Kak Farel, gumam Otnel. Ada apa kak? Tanya Diandra. Kak Farel menghubungiku, ada apa ya? Gumam Otnel sambil garuk-garuk kepala menggunakan garpu yang malah membuat rambutnya bau mie goreng yang sedang ia makan. Dedi jorok ih, ejek Amelie sambil menunjuk garpu yang digunakan Otnel menggaruk kepalanya. Astaga Dedi garpunya, ucap Edward. Ya kenapa nggak dibilang dari tadi? Rambutku jadi bau mie goreng, pekik Otnel. David memutar malas kedua bola matanya, dia berdiri dan peletak. Bisa diam kau tidak? Dasar dokter goblok, kau yang salah, kau yang teriak, syukur diingatkan. Ketus David tepat setelah memukul kepala Otnel menggunakan botol air mineral. Cak, Hais bukan salahku, itu salah Kak Farel, kenapa dia menghubungiku saat aku makan? Sial. Untung jadi bau, gerutu Otnel sambil menarik-narik rambutnya yang terkena bumbu mie goreng. Peletak, buk. Seseorang memukul punggung Otnel dari belakang membuat pria itu meringis kesakitan. Oi kampret, yang salah siapa, yang dimarahi siapa, dasar si kunyuk ini. Gerutu orang yang tak lain adalah Farel yang datang bersama Jessica dan putra kecilnya Felix. Kak Jessica, seru Diandra sambil menghampiri Jessica yang menggendong Felix kecil. Hai Diandra, hai semuanya, sapa Jessica dengan lembut. Dia gadis berwatak dingin namun akan sangat lembut pada keluarganya. Aku merindukanmu kakak ipar, ucap Diandra seraya memeluk Jessica dari samping. Hai Felix sayang, apa kabar? Tanya Diandra sambil mengusap wajah tampan Felix kecil. Onti Dian, haha, hayo babang tata hayo, cerocos bayi kecil itu. Onti Dian, haha, halo abang, kakak halo. Gemesin kamu sayang, ucap Diandra. Halo adik kecil, sapa Amelie dan Edward yang dibalas senyuman ceria oleh bocah kecil itu. Kalian sedang makan siang, kami gabung ya, kebetulan karena seseorang kami tak jadi makan siang, ucap Farel saya melirik Otnel yang pura-pura mengalihkan pandangannya. Wah, direktur rumah sakit ini meminta izin untuk makan bersama, kami yang hanyalah pengunjung, luar biasa memang. Seloroh David yang ditanggapi dengan tawa oleh Farel. Ya, karena dokter hebat kita ada di sini, kakek pria itu. Mereka melanjutkan makan siang, mereka sambil tertawa bersama-sama, mendengar jokes bapak-bapak 90-an yang dikeluarkan oleh Otnel, serta celutukan-celutukan ketiga bocah kecil di meja itu. Chelsea terus-menerus menatap ke arah mereka. Dia tersenyum tipis melihat keluarga itu begitu bahagia, namun seketika gurat kesedihan muncul di wajahnya. Seandainya aku punya keluarga seperti mereka, aku pasti hidup bahagia. Menyedihkan, batin Chelsea yang masih menatap Otnel dan yang lainnya. Dr. Richard melirik arah pandangan Chelsea. Dia merasa tidak suka jika Chelsea terus melirik arah Otnel dan keluarganya. Al, habis ini ada jadwal nggak? Tanya Richard yang membuyarkan lamunan Chelsea. Chelsea menoleh ke arah Richard. Masih ada, Chat. Setelah makan siang ada pertemuan di ruang presentasi. Semua dokter yang ikut melakukan operasi ganda diminta berkumpul di sana. Jawabnya dengan santai sambil menikmati makan siangnya. Oleh siapa? Dia? Tanya Richard sambil menunjuk Otnel yang dibalas anggukan kepala oleh Chelsea. Apa harus ikut gitu? Gak bisa nolak? Tanya Richard dengan nada tidak suka dan Chelsea paham betul dengan nada sinis dari bibir pria itu. Gak bisa, jawabnya dingin. Kau kenapa? Wajahmu kok sinis begitu? Tanya Chelsea sambil menaikkan sebelah alisnya. Sontak Richard terkejut saat Chelsea menanyakan hal seperti itu. Dia tiba-tiba gugup. Hal yang membuat orang selalu kalah dengan Chelsea adalah bagaimana cara gadis itu berbicara dan mampu mengintimidasi lawan bicaranya dengan nada tegas, wajah datar, tatapan tajam, dan menguasai pembicaraan. Richard melirik ke kanan dan kiri. Sebenarnya aku gak suka lihat dokter psikopat itu. Dan lagi dia memiliki seorang anak yang gak jelas siapa ibunya. Menurut rumor, dokter psikopat itu memperkosa seorang wanita dan mengambil anaknya setelah lahir. Bisik Richard yang menambahkan rumor tak beralasan yang merusak nama Otnel. Kau lihat anaknya kan? Wajahnya jelas berbeda dengan dirinya. Aku curiga kalau anaknya itu bisa saja anak yang diculik.
Bisiknya lagi yang menambah desas-desus lain mengenai Otnell dan Edward. Salin menatapnya dengan tatapan datar. Sambil membereskan sisa makanan siangnya, dia berdiri dan menatap pria itu dengan sangat tajam. Jangan pernah temui aku jika kau tidak tahu cara berbicara yang benar dan hanya menyebarkan gosip murahan tak beralasan itu, Dr. Richard, tegas Chelsea dengan nada tajam dan tatapan super dingin. Suaranya terdengar menggema di kantin itu sehingga menarik perhatian para pengunjung kantin, termasuk Otnell dan sahabat-sahabatnya. Dr. Chelsea, gumam Otnell. Diandra melirik ke arah wanita yang berteriak dengan nada kesal dan marah itu. Dia menyipitkan matanya dan menatap ke arah Chelsea, mengamati gadis itu dengan begitu intens. Gadis itu cantik, tapi dia mirip seseorang ya. Entahlah, mungkin aku salah, batin Diandra. Penampilan Chelsea yang sangat berbeda dengan 5 tahun yang lalu sukses membuat Diandra dan David tidak mengenali gadis itu. Seorang gadis berambut keriting yang sering dikepang dengan kacamata bulat super besar dan wajah berbintik-bintik. Karena jerawat kini berubah menjadi gadis cantik dengan rambut bergelombang, tanpa ada jerawat dan kacamata yang bertengger di wajahnya. Penampilannya yang benar-benar berbeda dari dirinya yang dulu. Gadis itu mengubah penampilannya setelah berhasil menjadi seorang dokter tanpa sepengetahuan keluarganya. Bahkan keluarganya mungkin saja tidak mengenali dirinya karena dia benar-benar berbeda dari Chelsea yang biasanya. Chelsea, anak bungsu keluarga konglomerat di Indonesia, melarikan diri dari rumahnya yang tidak lagi terasa aman dan nyaman. Sudah 8 tahun lamanya dia tinggal jauh dari keluarga besarnya. Keluarganya adalah orang-orang yang hanya memikirkan harta, jabatan, dan ketenaran. Mereka mengusahakan segala macam cara untuk bisa memiliki semua itu dengan cara apapun. Gaya hidup mereka yang glamor dan terkesan sangat berlebihan membuat Chelsea jenuh. Tak ada kasih sayang yang didapatkan dari keluarganya. Hidupnya benar-benar sulit. Keluarganya mengandalkan uang untuk mencapai segala sesuatu yang mereka butuhkan. Chelsea memiliki 2 orang kakak perempuan yang sombong dan gila uang. Kakak tertuanya sudah menikah dengan seorang aktor luar negeri dan tinggal dalam kehidupan mewah di negara Australia. Sedangkan kakak keduanya yang kira-kira seusia dengan Otnell masih betah dengan kehidupan bebas yang dijalani, berganti-ganti pasangan dan hidup dengan mewah di berbagai aset keluarga yang miliki. Kedua orang tuanya tidak punya waktu untuk mengurus ketiga putri mereka. Cara yang mereka lakukan untuk membuat anak mereka diam adalah dengan memberi mereka segepok uang dan membiarkan mereka hidup bebas, menikmati kehidupan mewah mereka. Chelsea tidak tahan dengan kehidupan tanpa kasih sayang seperti mentuhankan uang yang dilakukan keluarganya. Setelah jam makan siang selesai, Otnell kembali bertugas, begitu juga dengan dokter-dokter lain. Dedi kerja dulu ya nak, sampai ketemu di rumah, ucap Otnell. Baik Dedi, jawab Edward dengan senyum ceria. Aku kerja dulu, Pak Direktur sepertinya tidak tahan melihatku terus berada di sini. Iya kan Pak Direktur, ucap Otnell seraya meledek Farel. Aku tidak memaksamu, Pau. Sudah sana, ketus Farel. Haha, baiklah aku pergi dulu. Ada hal urgent yang harus kuselesaikan, ucapnya sambil beranjak dari tempat duduknya. Otnell berjalan meninggalkan mereka di sana. Pria itu pergi menuju ruang presentasi di mana seharusnya mereka yang terlibat dalam operasi ganda itu berkumpul.